Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika sudah, kita lanjut ke videonya. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan soal penilaian tengah semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 pada tema 7, subtema 2 dan 3 kelas 6 yang dilaksanakan pada hari Kamis 18 Maret 2021. Pada Romawi 1, yaitu berilah tanda silang pada huruf A, B, C, dan D yang dianggap tepat. Jadi pada Romawi 1, Bapak memberikan 20 soal pilihan ganda. Dan untuk soal yang pertama itu muatan mata pelajaran PPKN. Dan soalnya ada pernyataan sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Pernyataan di atas merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila ... Apakah A sila pertama, B sila kedua, C sila ketiga, apakah D sila keempat? Lanjut soal nomor 2. Bunyi ayat Pancasila sila ketiga ialah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, D. Ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 3. Gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Apakah A yang kelima, B yang keempat, C yang ketiga, ataukah D yang kedua? Lanjut soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, anak-anak silakan baca teks terlebih dahulu. Kemudian jawab soalnya, yaitu nilai yang terkandung dalam paragraf di atas adalah apakah A. Gotong royong kerja keras, B. Semut yang mandiri, C. Semut yang mengerjakan sesuatu harus selalu bersama-sama, apakah D. Semut yang mencari makanan? Itu untuk soal nomor 4. Kemudian lanjut soal yang kelima, yaitu muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Soalnya yaitu salam pembuka pada pidato berisi tentang apakah A. memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas, B. berisi pembahasan topik secara lengkap, kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan, ataukah C. berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain, ataukah D. penyampaian rangkuman atau inti sari topik yang telah disampaikan. Lanjut soal nomor 6. Inti pada pidato berisi tentang A. memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas, kemudian B. berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kemudian C. berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, ataukah D. berisi pembahasan topik secara lengkap yang terdiri dari kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Itu untuk soal nomor 6. Kemudian untuk soal nomor 7, silakan anak-anak baca teks pidato 2 ini dengan cermat. Di sini terdiri dari beberapa paragraf, itu 1, 2. Jadi terdiri dari 4 paragraf atau 4 bagian pidato. Kemudian soalnya yaitu bagian yang menunjukkan kalimat pembuka pidato adalah, jadi yang ditanyakan bagian pada nomor berapa yang termasuk kalimat pembuka pidato. Apakah A1, B2, C bagian ketiga, ataukah D bagian keempat? Kemudian lanjut soal nomor 8, bagian yang menunjukkan kalimat penutup. Tadi yang ditanyakan pembuka pidato. Sekarang yang ditanyakan kalimat penutup pidato. Apakah A1, B2, C3, ataukah D4? Lanjut soal nomor 9, yaitu muatan mata pelajaran IPA. Soalnya, membersihkan alat reproduksi saat mandi dan setelah buang air merupakan salah satu upaya. Apakah A. menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi, B. menjaga kebersihan alat reproduksi, C. menjaga kesehatan alat reproduksi, ataukah D. menjaga kebersihan diri? Kemudian nomor 10,
Salah satu cara untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kecuali apakah A. Selalu memakai celana dalam yang bersih, kering. Apakah B. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Ataukah C. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Ataukah D. Tidak mengganti pembalut sama sekali. Itu untuk soal nomor 10. Lanjut soal nomor 11. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi apakah A. Kanak-kanak, balita, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Ataukah B. Kanak-kanak, balita, dewasa, usia lanjut, dan remaja. Apakah C. Balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Ataukah D. Usia lanjut, dewasa, remaja, balita, dan kanak-kanak. Soal nomor 12. Peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa disebut dengan A. Masa balita, B. Masa kanak-kanak, C. Masa remaja, ataukah D. Masa dewasa. Nah, untuk soal nomor 13 itu muatan mata pelajaran IPS. Komunitas dalam ASEAN memiliki 4 bagian utama yaitu kecuali A. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi, B. Meningkatkan perlindungan lingkungan, C. Memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan, ataukah D. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Dan soal nomor 14, contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan ialah kecuali apakah A. Pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN, B. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, C. Pembentukan kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN, ataukah D. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Kemudian soal nomor 15, peran kerjasama di dalam bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN adalah A. Menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, B. Mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain, C. Mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ataukah D. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Nomor 16. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya ialah kecuali apakah A. Festival lagu dan lomba nyanyi negara-negara ASEAN, apakah B. Kerjasama promosi pariwisata, C. Meningkatkan perlindungan lingkungan, ataukah D. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Dan nomor 17, muatan mata pelajaran SBDP. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, tari dibedakan menjadi A1, B2, C3, ataukah D4. Lanjut soal nomor 18. Tari legong dimainkan dengan alat bantu yaitu A. Payung, B. Selendang, C. Kipas, ataukah D. Piring. Dan soal nomor 19. Pisau, kapak, martil, gergaji, dan amplas digunakan dalam pembuatan patung berbahan apakah A. Kayu, B. Tanah liat, C. Bubur kertas, ataukah D. Kertas. Kemudian soal yang terakhir, saat membuat patung dari bubur kertas, kertas harus direndam selama ... sampai lunak. Berapa jam? Apakah A. 1 jam, B. 6 jam, C. 12 jam, ataukah D. 24 jam. Itu untuk soal pilihan ganda Romawi 1. Lanjut Romawi 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. Pada muatan mata pelajaran PPKN yaitu 1. Tuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Kemudian yang kedua, tuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Kemudian muatan bahasa Indonesia, soal nomor 3, perhatikan penggalan tes berikut. Jadi anak silakan baca tes terlebih dahulu, kemudian jawab. Soal nomor 3 yaitu tuliskan kalimat pembuka pidato di atas. Kemudian soal nomor 4, tulislah kalimat penutup pidato dari tes di atas. Kemudian lanjut muatan mata pelajaran IPA. Soal nomor 5, tuliskan cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Kemudian yang ke-6, tuliskan cara-cara untuk menyikapi pubertas yang baik dan benar. Kemudian muatan mata pelajaran IPS. Nomor 7, sebutkan contoh kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Kemudian nomor 8, tuliskan bentuk kerjasama ASEAN di bidang IT atau teknologi. Kemudian soal nomor 9 yaitu muatan mata pelajaran SBDP, sebutkan unsur-unsur tari. Kemudian soal terakhir, sebutkan langkah-langkah membuat patung dari bubur kertas. Demikian penjelasan soal penilaian tengah semester kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Silakan anak-anak jawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.